Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama pencerahan. Sobat-sobat dan para pemirsa semuanya, dimanapun berada, tanpa terkecuali, baik yang pro dengan saya maupun yang kontra dengan saya. Sobat-sobat, jika dicermati, ya, saya menemukan ada kesamaan, ada kemiripan antara Syiah dan Habib atau jamaknya Habaib. Di mana kesamaannya, sobat-sobat? Pertama, sobat-sobat, dari asal usul mereka. Nah, yang kedua, metode mereka dalam berdakwah atau ya memposisikan diri mereka. Nah, inilah sobat-sobat, dari yang saya cermati, ya, yang saya dapati kemiripan dan kesamaannya. Tetapi sobat-sobat, apakah ini satu kebetulan atau memang ya ada rangkaian benang merahnya kemiripan dan kesamaan ini? Sobat-sobat, ya, kita ya mendengar bahwa Wahabi adalah rekayasa Yahudi. Artinya Wahabi adalah buatan Yahudi, atau di belakang gerakan Wahabi ada orang-orang Yahudi. Ini tuduhan dan bisa dikatakan juga fitnah yang ya ditujukan kepada Wahabi. Makanya Wahabi ini seperti yang saya ceritakan dalam buku saya, ya, adalah rekayasa Yahudi untuk menghancurkan Islam. Siapakah Wahabi? Ternyata ya, yang mereka katakan Wahabi adalah siapapun, kelompok manapun, golongan manapun, ormas manapun yang mendakwahkan Islam kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Ini yang mereka katakan sebagai Wahabi. Terkadang mereka kaitkan dengan Salafi, menjadi Salafi Wahabi. Sobat-sobat, benarkah tuduhan ini, fitnah ini, bahwa Wahabi adalah rekayasa Yahudi? Miripan antara Syiah dan Habib dari asal usul, metode. Sobat-sobat,
ya, asal usul keduanya, yaitu Syiah dan Habib, ini sama-sama berasal dari negeri Yaman. Cuma beda kotanya, beda tempatnya. Kalau Habib berasal dari Hadramaut, sedangkan Syiah ya berasal dari Sanna. Karena kita tahu kemunculan Syiah dicetuskan oleh seorang Yahudi yang bernama Abdullah bin Sabah. Sobat-sobat. Nah, jadi dari asal usul keduanya ya sama-sama dari negeri Yaman. Kemudian bagaimana metode mereka? Metode dakwah mereka, metode bagaimana ya mereka diposisikan, yaitu sobat-sobat dengan mengagungkan nasab. Dan keduanya mengagung-agungkan nasab dari Ali bin Abu Thalib. Bedanya yang satu ya memuja Ali ya dan mengagungkan nasab dari Ali. Nah, sementara Habib ya mengagungkan nasab dan mengklaim nasab mereka tersambung kepada Rasulullah melalui Fatimah yang notabene adalah istri dari sahabat Ali bin Abu Thalib. Nah, ini kesamaan juga kan sobat-sobat. Mereka melemahkan dan menghancurkan Islam. Paling tidak ya membuat keislaman dari umat Islam menjadi tidak murni lagi. Akhirnya membuat keyakinan atau amalan umat Islam tidak lagi murni dan menyimpang dari Quran dan sunnah Nabi. Tetapi sobat-sobat, ini hanya pengamatan saya. Menurut pendapat saya, ya namanya hasil pengamatan. Ini bisa salah, bisa benar. Dan bisa dibantah. Nah, lalu bagaimana dengan pernyataan atau tuduhan bahwa Wahabi rekayasa dari Yahudi? Dan ternyata, dan tidak ada satupun yang bisa membuktikan bahwa Wahabi adalah rekayasa Yahudi. Karena Wahabi, apalagi Salafi, itu bukan organisasi. Ya, tidak ada bentuknya. Akan tetapi mereka ini lebih kepada pemahaman dan manhaj atau metode bagaimana memahami Islam ya sesuai dengan apa yang dipahami dan diamalkan oleh para salaf, sobat-sobat. Nah, jadi sobat-sobat, kesimpulannya ya
bahwa Syiah dan Habib ya sama-sama dari Yaman asal usulnya. Metode mereka mengagungkan nasab dan memuja ya imam-imam mereka, ulama-ulama mereka, pimpinan mereka, untuk melemahkan dan menghancurkan Islam dari dalam. Ya, bagaimana kaum Syiah ya mengkafirkan para sahabat selain Ali karena dianggap ya sudah merampok, mengambil hak Ali sebagai penerus kepemimpinan umat Islam. Sementara Habib ya meninggikan diri mereka karena merasa mereka keturunan Rasulullah, akhirnya merendahkan yang bukan keturunan Rasulullah. Khususnya di Indonesia, para pribumi mereka rendahkan. Bahkan ada pernyataan Habib bodoh, ya Habib bodoh sekalipun, ya bandingannya sama dengan 70 ulama. Ini kan ya tidak benar ya, karena Rasulullah sendiri mengatakan tidak ada kemuliaan berdasarkan nasab, warna kulit, dan ras, kecuali ketakwaannya. Nah, jadi sobat-sobat, sebenarnya siapakah yang hasil rekayasa dari Yahudi? Atau ya di mana kebenarannya bahwa Wahabi adalah rekayasa dari Yahudi? Demikian sobat-sobat, semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.